Semangat Denny Sumargo dan Olivia Alan untuk punya anak tak pernah kendur. Proses kehamilan normal tak memungkinkan Olive dan Densu pun menjalani inseminasi buatan. Setelah 3 kali mengalami keguguran, akhirnya janin Olive dan Densu bertahan hingga 5 bulan, dinyatakan tumbuh sehat dan siap dilahirkan pada bulan Juli mendatang. Sempat depresi karena berulang kali keguguran, kini Olive dijuluki pejuang 2 garis biru. Lalu benarkah Densu berharap bayinya berjenis kelamin laki-laki? Seperti apa perasaan Meiske Sumargo, ibunda Densu saat Olive menyembunyikan kehamilannya? Terinspirasi oleh Olive, Kiki Saputri yang baru saja mengalami keguguran juga ingin menjadi pejuang 2 garis biru. Setelah menjalani operasi pengangkatan kista, apakah Kiki sudah diperbolehkan hamil lagi? Benarkah Muhammad Khairi, suami Kiki, juga menyetujui kehamilan lewat proses inseminasi buatan? Seperti apa pula perjuangan Tia Aristia untuk mendapatkan momongan? Mengapa Tia memilih program bayi tabung yang relatif lebih mahal dari inseminasi buatan? Bersama saya, Maria Andromeda, kita akan mengulas jatuh bangun pejuang 2 garis biru dari kalangan selebriti dalam berita artis ternama Barista. Ngidam dia udah mulai ngidam stroberi lah, blackberry lah, buah-buahan, terus ikan dari laut selatan mana, terus yang terakhir berlian. Kehadiran momongan begitu dinantikan setiap pasutri, tak terkecuali para selebriti. Tanpa anak yang mewarisi genetik, marga, bahkan harta mereka kelak, sebuah pernikahan terasa belum sempurna. Tak heran berbagai upaya dilakukan oleh sederet selebriti kita demi memperoleh keturunan. Saat proses kehamilan tidak bisa dicapai lewat proses normal, tidak sedikit selebriti yang mencoba inseminasi buatan. Seperti yang dilakukan pasangan Denny Sumargo dan Olivia Alan. Proses itu ditempuh Densu dan Olive setelah mereka berulang kali gagal menjalani program kehamilan. Sebagian netizen pun ikut prihatin kala mengetahui Ci Olive, sapaan karib istri Densu, harus mengalami keguguran sebanyak 3 kali. Ngelihat istri kadang-kadang kasihan, keguguran berapa kali, pendarahan, sampai dia bilang rahimnya keluar lah apa gara-gara darahnya banyak banget dalam bentuk gumpalan. Terus aku ngerasa kayak kalau aku nggak bisa ngasih sesuatu juga yang lebih, kayaknya gue nggak punya harga diri juga deh jadi suami gitu. Takut-takut juga iya, sih. takut-takut Ini juga. jujur ya, kita juga masih takut-takut juga. Kita berharap kalian doakan kami supaya Olive sampai kandungannya 9 bulan dan dia bisa melahirkan dengan baik. Jadi Olive itu sudah mengalami keguguran 3 kali. Jadi ini hamil yang keempat. Ya memang kalau kita lihat riwayat historinya dulu dia, itu banyak dia keguguran itu sebelum 3 bulan, sebelum 12 minggu. Ya, ada tiba-tiba detak jantungnya hilang, kemudian dia ada sempat terjadi kelainan pada bayinya, kemudian yang ketiga sampai terjadi blighted ovum, artinya masa rawan dia di 12 minggu itu sudah terlewati. Ya, jadi sekarang dia sudah 5,5 bulan masuk di trimester kedua. Sebagai suami, Densu berusaha untuk fair dan tidak egois. Ia sempat merasa bersalah pada istrinya karena memiliki masa lalu kelam dan tidak bisa menjaga kebugaran tubuhnya. Meski terlihat gereng dan semua orang pun tahu Densu adalah mantan atlet basket profesional, namun konten kreator kelahiran 11 Oktober 1981 itu sempat punya masalah dengan organ reproduksinya. Lalu benarkah Densu pernah pasrah dan merasa dirinya tidak bisa memperoleh keturunan karena keteledorannya di masa lalu? Gue melupakan Tuhan dalam journey gue. Dan ya udah kamu belajar. Ini pertanyaannya selanjutnya. Ci Olive kan cerita tuh di podcast gue. Gue diem-diem nyari otak kelinci supaya memperbaiki kualitas. Karena gue ngerasa laki itu punya peran besar dalam proses hamilnya seorang istri. Nah biasanya stigmanya ketika istri sulit untuk hamil, pasti cewek disalahin nih. Sebenarnya enggak.
cowok juga harus check up. Dia juga faktor dominan dari keberhasilan. Karena cowok itu kan kerja. Dia pulang malam atau dia kecapean, dan kalau kalau si cowoknya kecapean, kualitasnya jelek. Dan cowok juga harus suportif ketika dia ingin memiliki keturunan. Dan saya coba untuk ngelakuin itu pelan-pelan. Awalnya saya nggak ngerti kan, kayak emang harus check up juga, harus apa, harus ini. Ya lama-lama kita ngerti karena peduli kan. Karena memang kenapa dia nggak bagus dari dia Bang Denny, memang dia hidup nggak sehat ini anak. Rokoknya juga kencang. Makannya kan juga sembarang gitu. Jadi makanya itu kan mereka waktu dokter bilang dua-duanya bagus, orang punya bibit yang cuma dari Bang Denny aja ini yang hidupnya nggak bagus. Tante bilang sama Bang Denny, hidup sehat, tidur harus cepat, jangan merokok. Akhirnya di situ mungkin dia juga rasa dirinya bersalah atau bagaimana kita nggak tahu. Cuma dia kalau tante ngomong selalu iya ma. Gitu. Jadi Denny tuh merasakan spermanya dia jelek. Terus aku waktu itu agak sedikit ada kejadian yang lucu dan membuat aku terharu gitu ya. Wah, apaan tuh? Nggak tahu kan? Apa Nggak tahu. tuh? Apa ya? Jadi pada saat dia ketakutan sperma dia jelek, tau nggak dia bilang apa? Gaby, cariin gue otak kelinci. Karena gue baca otak kelinci itu bagus untuk memperbaiki sperma. Gue nggak tahu dia baca di mana. Gue baca, cariin gue kerang, cariin gue Nggak, oyster. Gini loh. Kalau oyster, kerang ya sudah lah ya, kan gampang ya. Tapi kalau otak kelinci yang tiba-tiba Gaby pagi-pagi, Cici aku mau ke puncak. Lu mau ngapain ke puncak? Mau beli otak kelinci. Lu mau ngapain beli otak kelinci? Koko minta sop otak kelinci, Ci. Aku udah cari di mana-mana di Jakarta nggak ada, Ci, gitu kan. Saat ikhlas menerima konsekuensi dari gaya hidup masa lalunya, Densu justru mendapat kejutan besar dari Olive. Istrinya yang tak pernah menyerah untuk mendapatkan anak itu sempat menyembunyikan hasil tes pack yang menunjukkan 2 garis biru pertanda kehamilan. Olive tak mau hati Densu melambung tinggi, namun jatuh terjerembab saat buah cinta yang bersemai di rahim suci itu kembali keguguran. Lalu benarkah Densu sempat pesimis program inseminasi buatan yang dijalaninya bersama Olive akan berujung kegagalan? Bahkan si Olive tuh nggak pernah nunjukin sisi emosionalnya yang sedih ya, yang patah gitu. Dia tiba-tiba megang gue malam-malam, terus di samping gue tidur. Dia jarang tuh manja-manja karena dia tahu suaminya nggak romantis ya. Yang dia gini, ya aku bingung ya, kok aku susah banget dapat anak. Ah, fuck. Itu sedih banget gue itu. Buat gue itu momen yang bikin hati gue lumayan patah hati gue di situ. Saat momen itu momen yang menurut gue very deep for me. Apa? Udah kasih gue Kamu tunjuk. berkaca-kaca. Enggak, dia berkaca-kaca, dia nangis tuh. Tuh lihat matanya tuh, bener merah kan? Kagak. Merah. Kalau kita bicara kelainan genetik pada janin itu bisa dari sel telurnya. Jadi antara kedua itu dari dua pasangan ini, ya kan? Dan itu bisa berulang. Buktinya terbukti di pertama kedua ketiga. Makanya kemarin kita dengan teknologi IVF itu, ya kita bisa melakukan pemilihan dari Denny yang bagus. Ternyata banyak yang ya kepalanya itu. Jadi kan kita punya teknologi yang untuk memilih dengan pembesaran sampai 6.000 kali. Kita zoom, kita lihat, waduh ternyata banyak kelainan gitu loh, banyak yang nggak normal. Nah itu yang kita pilih, cari yang normal. Kehamilannya sih baik ya, sehat babynya. Kemarin terakhir berat badannya itu kurang lebih sudah 400 sampai 500 lah hampir ya gram. Ya, kondisi babynya oke, aktif dan sehat. Olive pun juga dalam kehamilannya juga sehat-sehat aja. Karena tak mau memberi harapan kepada ibu mertuanya Miske Sumargo, Olive juga butuh waktu lebih lama untuk memberitahukan kehamilannya itu.
Terlebih Densu adalah anak tunggal yang seolah punya beban untuk menghadirkan cucu kandung bagi Bunda Miske sebagai penerus marga. Lalu benarkah Olive khawatir Bunda Miske bakal mencereweti Densu untuk menjaganya dengan ekstra hati-hati? Iya, puji Tuhan, cucu pertama, anak cuma satu ya. Makanya itu kita cuma bantu doa. Memang si Olive ada bilang, cuma dia selalu bilang begini, Mak, nggak usah tegur Denny, kasihan. Dia udah terkena waktu dokter bilang itu dia udah sempat kayak drop gitu kan. Si Olive bilang, Mam, tidak usah tegur, dia sudah ini terkena mentalnya dengan dokter ngomong ini. Apakah Bunda Miske setuju Densu memenuhi semua permintaan Bumil yang ngidam berlian dan barang-barang branded saat hamil? Itulah gitu. Jadi aku tuh kayak pengen sesuatu tuh yang berhubungan dengan sesuatu yang dulu aku waktu kecil tuh makan. Terus aku pengen makannya tuh BlackBerry, bukan handphone. Blackberries tuh yang buah dari Australia tuh aku waktu kecil aku suka makan blackberries tuh. Terus aku cari yang di Indonesia susah banget tau nggak? Udah cari di mana-mana, dapat mulai dari yang frozen sampai yang biasa, gak ada yang manis. Akhirnya aku minta dikirimin dari Singapura. Itu tandanya apa ya kalau ngidam kayak begitu ya? Tahu. Apalagi kok? Terus kamu ngidam apa lagi? Terus strawberry, raspberry, blueberry, apa lagi? Buah-buahan semua ya? Iya yang Ngidam emas kemarin. enggak, bukan emas, diamond yang. Aku tuh nggak Emas apa diamond? diamond yang. Iya, udah mulai ngidam-ngidam. Cuman Olive itu nggak pernah mau beli sesuatu kalau dia nggak dikasih izin oleh gua kan. Sedangkan gue selalu ngasih izin gitu loh. Nah, dia akhirnya tetap nggak mau beli karena gue tuh nggak pernah mau beli barang mahal. Jadi dia bingung gitu. Kalau berlian kan masuknya barang mahal ya. Jadi karena gue nggak pernah beli barang mahal, dia jadi bingung diizinin. Tapi dia nggak mau beli kalau suaminya sendiri nggak belanja barang mahal. Kalau soal ngidam-ngidam berlian atau apa, maupun juga tidak ngidam, kalau mau beli aja. Nggak apa-apa, nggak ada masalah. Yang penting suaminya ada duit. 4 tahun menunggu rasanya wajar jika Densu menuruti semua permintaan ngidam Olive. Yang cukup melegakan, Olive belum memperlihatkan sikap posesif maupun manja yang berlebihan akibat pengaruh hormon. Bisa dibilang Olive adalah bumil mandiri. Tapi benarkah Densu tidak siap menjadi suami siaga? Siaga ya? Ya mungkin dari sekarang itu aku udah menghindari semua kerjaan yang di luar kota. Terus standby di rumah, karena kerjaanku juga banyak di rumah juga. Aku bukan tipe yang minta sama kamu yang. Ya dia orangnya, ya dia tahu Denny ini kan sibuk mungkin. Jadi dia pikir kalau sampai dia mengganggu juga atau bagaimana, jadi dia mandiri ya. Jadi dia apa yang dia mungkin rasakan dia butuh, ya dia mencari sendiri. Gitu. Ya kamu biasa aku aneh gak sih? Aneh. Iya kan? Iya. Tapi aku nyebelin gak? Nyebelin ya. Masa? Apa? Kamu suka nggak mau dilihat perutnya? Ya iyalah. Karena perutnya keluar merah-merah katanya. Kini kehamilan Olive sudah memasuki bulan kelima. Densu dan Olive seolah tak sabar ingin menimbang buah hati mereka yang diprediksi akan lahir bulan Juli mendatang. Lalu benarkah Densu berharap janin yang dikandung Olive berjenis kelamin laki-laki? Cita-cita gue tuh cuman gue pengen berbakti sama nyokap gue di akhir hidup gue. Gue pengen lihat istri gue bahagia, dia punya keturunan. Gue pengen mewariskan ilmu-ilmu gue sama anak-anak gue. Udah, gue tuh sering menghayal kalau punya anak. Ternyata lucunya, gue selalu memposisikan dalam hayalan gue anak gue cewek. Ternyata kata semua anak-anak sudah dicek dan anaknya memang cewek. Kelihatan gender ya sebelum embrio. Saya udah bilang tes PGD itu bisa melihat embrio. Ya, nah begitu dia mau ditanam dia udah tahu bahwa calon embrio ini calon janin yang akan saya tanam adalah bayi laki-laki. Nah itu yang keguguran dia.
Bakal menjadi ayah di usia 43 tahun, sementara Olive bakal menjadi ibu di usia yang juga tidak muda yaitu 38 tahun. Tentu saja Densu dan Bunda Miska khawatir bila Olive menjalani persalinan normal. Meski begitu, Olive ingin menjadi wanita seutuhnya yang bisa merasakan betapa bahagianya batin seorang ibu kala berjihad mengerahkan segenap jiwa raganya untuk proses persalinan alami. Kalau perempuan kan lebih cepat. Kalau laki-laki kan lebih lama, bisa 9 bulan 10 hari. Seperti saya pada saat itu, Bang Denny itu hampir 9 bulan 2 minggu, dia besar. Dan normal, pada saat itu kita kan melahirkan masih semua normal. Nah, kalau ini saya nggak tahu rencana mereka karena saya pernah tanya, tergantung dokternya. 2 minggu lalu, salah saya 2 minggu lalu ya, 2 minggu lalu. Iya, biasanya saya sebulan sekali dia suruh kontrol. Iya, tapi kadang-kadang udah, saya mau lebih cepat gitu. Saya mau lihat anak saya, bahkan dia sampai karena kondisi traumanya dia beli alat Doppler itu di rumah, dia dengerin sendiri itu detaknya, duk. Dia bilang ya boleh aja silakan, kalau bisa kedengeran dia beli sendiri alatnya, jadi dia dengerin setiap saat gitu loh. Oh iya, kontrol pasti. Saya selalu kan biasanya ya, ini kan masih 5 bulan tuh sebulan sekali aja untuk melihat perkembangan berat badan babynya. Densu juga harus memberikan waktu yang cukup. Tapi saya yakin dia sayang ya, cuma memang waktu yang penting. Biasanya orang hamil butuh waktu dan butuh perhatian ya. Mungkin diperhatikan makanannya, vitaminnya yang bergizi. Dan ya itu Olive jangan sampai terlalu lelah, terlalu capek. Yang namanya anak itu udah murni pemberian Tuhan itu. Jadi kalau kita mau bagaimanapun, tetap kalau Tuhan bilang tidak kan. Jadi sekarang proses kehamilan Olive kita jalani dengan biasa-biasa saja. Hindarilah hal-hal yang nggak perlu, kayak mungkin pergi-pergi jauh nggak usah lah. Jika tidak ada kendala pada posisi bayi dan dokter menyatakan dirinya bugar, Olive menghindari persalinan sesar. Meski begitu, tentu saja meminta persetujuan Densu. Pasangan yang menikah pada 21 November 2020 ini mengutamakan keselamatan, keamanan, dan dampak yang dirasakan ibu dan bayi pasca proses persalinan nanti. Lalu benarkah Densu sudah menyiapkan sebuah nama yang indah untuk calon bayinya? Seperti nama juga yang Bang Denny waktu berdoa di Tali juga, dia udah dapat bisikan nama itu dan dia memberitahu. Saya cuma bilang yang penting kalian sudah rasa cocok dan kamu sudah betul-betul imani dengan Tuhan bahwa ini bagus untuk anak kamu, ya oke. Kayak gitu. Kalau kita nggak bisa terlalu semua mau seperti nama apa kan, ya mereka berdua. Di Indonesia's Got Talent, jadi setiap syuting istrinya suka datang, kan jadi tahu banget gemes-gemesnya mereka berdua gitu, dan mereka berdua kan benar-benar berusaha untuk mendapatkan keturunan ya, dan sekarang udah dapat keturunan, senang aja. Tapi tahu nggak sih Kak, perjuangan mereka sempat beberapa kali gagal? Ya kan sempat beberapa kali keguguran ya, tapi ya semoga menjadi anak di tahun naga. Ya seneng lah, apalagi kan mereka juga nanti dia kan juga dapetnya juga susah. Udah gitu dia nantinya tuh kurang lebih ya 3 tahunan lah. Seneng lah pasti. Kita juga jadi menanti si anak itu juga sih. Jatuh bangun Densu dan Olive menjalani program omongan membuat sejumlah sahabat mereka terharu. Ivan Gunawan tahu benar betapa beratnya perjuangan Olive sebelum melihat 2 garis biru di alat tes kehamilan. Bahkan wanita berdarah Tionghoa itu sempat kena mental ketika janin yang dikandungnya lagi-lagi mati di dalam rahim, sehingga dirinya harus menjalani proses kuret yang cukup menyakitkan. Akhirnya kita jadwalin untuk dikuret gitu. Dokter nanya maunya gimana, ya udah sebaiknya gimana, ya boleh dikuret atau boleh pakai obat. Karena aku pikir aku nggak ngerti, aku nggak tahu, aku pikir ya udah dampaknya apa gitu-gitu, katanya sama aja kok ini. Dan aku percaya lah sama dokterku, dokter Ipolim gitu. Terus dokter bilang ya udah dikuret aja. Tapi kalau mau tunggu mau alami boleh. Makanya akhirnya aku nunggu kan 2 mingguan. Setiap kehamilan aku adalah heartnya sama ya nggak ada izinnya sih gitu kan. Cuman aku ngerasa ya perjalanan ya harus dilewatin aja sih. Dan kan banyak orang biasa kalau udah keguguran, udah apa tuh, dia susah banget buat
bangun lagi, biasa nggak mau nyoba lagi, cuman kan aku back to back yang nyobanya gitu, kayak jadi buat aku ngerasa yang aku pengen lihat tuh hasil akhirnya, endingnya, dan aku percaya endingnya akan bagus. Kenapa kamu percaya endingnya akan bagus sedangkan kamu gagal terus? Iman. Ya yang pasti ikut senang buat my bro Densu, dan juga tentunya untuk istri tercinta Ci Olive. Aku kemarin nonton podcastnya, luar biasa perjuangan kalian. Tahu sempat dengar dari Densu, sempat janjian bilangnya Olive lagi di luar waktu itu, lagi pokoknya lagi mempersiapkan untuk bisa hamil, untuk bisa punya anak, tapi tidak tahu sepanjang itu perjalanan perjuangannya. Ikut senang kalian tidak menyerah di tengah-tengah perjalanan, dan akhirnya kesabaran kalian prosesnya membuahkan hasil dari Tuhan. Relatif lebih murah dibandingkan program bayi tabung. Proses inseminasi yang dijalani Olive dan Densu menginspirasi sejumlah pasutri yang belum beruntung memiliki momongan. Siapa sangka selain mendapatkan berkah kehamilan setelah gigih berjuang, Olive pun kebanjiran endorse produk ibu dan bayi. Lantas apakah Olive ketagihan menjalani proses inseminasi dan berniat punya anak lagi pasca anak pertama lahir nanti? Ya semoga anaknya selalu sehat, Cici sama abang juga sehat terus, biar bisa gaji 2 terus. Udah sih paling, sama selalu bahagia. Anyway, congratulations. Hopefully the baby and the mommy, everything will be safe, dan always God protected by God, dan percaya bahwa semuanya akan Tuhan sempurnakan right on His time. Gue masih ngerasa nggak pantas loh bro. Gue tetap ngelihatnya ya step by step aja. Gue ngelihat banyak hal juga dari diri gue yang juga dalam proses hamilnya istri gue yang perlu gue perbaikin kan. Lebih care, lebih peduli, lebih sportif lagi. Dan itu gue jalankan pelan-pelan gitu. Terima kasih banyak untuk semua pemirsa netizen yang banyak sekali yang mengirimkan doa dan juga ngasih komen yang sangat positif. Thank you so much. Dan sebagai ucapan terima kasih pun kami mengirimkan doa kami untuk setiap pasutri di luar sana yang kami tahu banget tuh susah banget untuk punya keturunan, banyak gagalnya, kecewanya, patah hati, apalagi mungkin pasangan cowoknya yang memang kurang sportif. Semoga dengan apa yang kami alami jadi edukasi, pembelajaran untuk yang cewek dan cowok, untuk kalau pengen punya keturunan memang harus bersama, saling support, jangan saling menyalahkan. Semangat pantang menyerah untuk hamil pasca mengalami keguguran juga diperlihatkan oleh komika Kiki Saputri. Benarkah pasca sebulan operasi kista, Kiki sudah diperbolehkan hamil lagi? Seperti apa jatuh bangun yang dijalani Tia Ariestia, Saskia Sungkar, dan istri Gilang Dirga dalam memperoleh anak lewat proses bayi tabung? Pemirsa, Ramadan tahun ini menjadi duka tersendiri bagi pasangan Kiki Saputri dan Muhammad Hairi. Pasalnya penantian untuk bisa memiliki buah hati harus kandas lantaran Kiki mengalami keguguran di usia kandungan 10 minggu. Kabarnya penyebab Kiki mengalami keguguran lantaran dirinya kelelahan serta mengidap kista yang sudah lama dibiarkannya. Lantas benarkah dokter sempat menyarankan Kiki untuk rehat dari pekerjaan di usia kehamilan muda? Benarkah Kiki menyesal lantaran tak menjaga kehamilannya dengan baik? Ternyata memang faktornya kecapean dan aku ada kista, dan kista itu aku udah tahu dari sebelum aku hamil sebenarnya. Memang waktu itu rencana sama suami kita mau coba bersihin kistanya dulu gitu. Ternyata qadar Allah kasih kita rezeki anak. Nah tapi seiring dengan waktu si kista itu masih ada beserta dengan janin. Jadi kata dokter nggak apa-apa tapi jalanin aja gitu, mudah-mudahan lebih kuat janinnya daripada kistanya. Ternyata karena aku dengan warawiri gitu ya, warawiri ibaratnya akhirnya janinku kalah sama kistanya membesar, menekan dinding rahim. Itu tetap hektik kerjanya. Aku sih udah merasa mengurangi, tapi ternyata saran dari dokter selanjutnya adalah aku lebih baik istirahat. Kalau nanti dikasih rezeki anak lagi harus istirahat dulu lah 1-3 bulan pertama supaya janinnya kuat dulu gitu.
Yang pasti sih gini, penyebab dari keguguran itu 50% disebabkan karena faktor genetik atau faktor kromosom atau faktor DNA lah gitu ya. Jadi artinya si embrionya ini atau si janinnya ini kromosomnya abnormal. Jadi dia nggak cocok atau nggak bisa bertahan hidup atau berkembang begitu loh. Nah itu yang paling sering terjadi 50%-nya. Sisanya 50%-nya lagi kombinasi banyak faktor gitu. Mulai dari faktor rahimnya, faktor infeksi, kemudian faktor kekurangan hormon begitu. Kemudian ada faktor yang ekstrim, misalnya kelelahan ekstrim. Jadi kalau kelelahan biasa-biasa sehari-hari kerja sih nggak masalah ya gitu. Jadi ada beberapa faktor lain penyebabnya. Hati Kiki makin pedih lantaran tak hanya kehilangan calon anak mereka, namun Kiki juga harus kehilangan ovarium bagian kirinya. Ya, ovarium Kiki terpaksa harus diangkat lantaran kista yang diderita Kiki sudah menggerogoti ovarium sebelah kiri. Meski berat, namun demi kebaikan di masa depan, Kiki dengan berat harus merelakan ovariumnya untuk diangkat. Lantas seperti apa dukungan sang suami saat mengetahui jika ovarium Kiki harus diangkat? Kayak kami harus kehilangan anak, terus aku harus kehilangan juga ovarium kiri. Ya nggak tahu, aku nggak tahu kalau perempuan gimana rasanya. Waktu itu karena suami ikut masuk ruang operasi kan, kasih tahu kejelasannya karena kistanya sudah menggerogoti si ovarium kiri, mau tidak mau harus diangkat daripada nanti tumbuh kista lagi. Jadi meski ovarium sebelah kirinya harus diangkat, namun Kiki masih bersyukur lantaran ovarium kanan Kiki masih dalam kondisi bagus. Hal ini seolah menjadi secerca harapan bagi Kiki dan Hairi untuk bisa kembali memiliki anak. Lantas benarkah Kiki dan Hairi akan kembali menjalani program kehamilan pasca mengalami keguguran? Benarkah Kiki berencana akan melakukan program bayi tabung? alhamdulillah dokter bilang ovarium kanan masih bagus banget, salurannya juga bagus, salurannya bagus. Kayak aku tuh ngerasa bersalah karena sampai ini gak bisa jaga diri dengan baik, kayak makan makanan sembarangan, istirahat gak cukup gitu. Ovarium sebelah kanan masih berfungsi dengan sangat baik, alhamdulillah banget. Saluran juga besar, terus dikasih lihat, aku nggak ngerti karena aku dalam keadaan dibius ya, tapi suamiku dikasih lihat salurannya juga bagus, lancar gitu. Jadi masih sangat berkemungkinan untuk bisa lagi, tapi harus istirahat. Kehilangan calon anak pertamanya tak lantas membuat Kiki berlarut dalam kesedihan. Kiki dan Hairi rupanya berusaha untuk menerima dengan ikhlas segala takdir yang kuasa. Di sisi lain, apa yang dialaminya diharapkan bisa menjadi pelajaran bagi para wanita agar aware dengan kesehatan reproduksinya. Hikmahnya pokoknya kalau misalnya sudah berumah tangga dan memang punya keinginan buat punya anak, kita harus tahu kondisi badan kita seperti apa. Terus kita tahu, oh ternyata kalau lagi proses hamil kan semua hormon kita tuh ini ya lagi bergejolak gitu ya. Artinya banyak hal yang harus dikorbanin seperti pekerjaan. Apalagi kondisinya waktu itu aku ada kista. Dan misalnya kalau ada teman-teman yang cerita juga rahimnya misalnya dibilang lemah. Jadi memang harus istirahat, bed rest gitu. Jadi hikmahnya adalah kita untuk mendapatkan sesuatu harus mengorbankan sesuatu. Asik banget, karena kebetulan kan aku di acara sahur kan sama Kak Kiki kan. Tapi akhirnya aku tahu kabar kalau Kak Kiki itu sakit. Aku tanya sakit apa, dia bilang kayak gitu kan, dia keguguran. Kondisinya ya kemarin dia sempat drop, sempat sedih, bahkan suruh take rest, apa yang istirahat? Bed rest, disuruh bed rest lama sama dokter gitu. Ya mungkin ini kali ya psikisnya juga kan, apalagi kan ibu pengen punya anak gitu kan, pasti banyak hal-hal lain. Apalagi kalau kemarin tuh dia kerja banyak banget, tapi nggak nyalahin dia ngambil kerjaan ya, tapi kan bagaimanapun itu udah takdir Allah gitu. Jika Kiki tengah berjuang untuk bisa kembali mendapatkan buah hati pasca keguguran, sederet selebriti rupanya juga membutuhkan waktu yang panjang untuk bisa mendapatkan buah hati. Bahkan pasangan selebriti pada akhirnya memilih menjalani program bayi tabung demi bisa menimang buah hati. Ya, seperti yang dipilih Tia Ariestia yang memiliki riwayat PCOS atau kelainan hormon dan dinyatakan sulit untuk bisa hamil. Namun Tia rupanya tak ingin menyerah demi bisa mendapatkan keturunan. Setelah mencoba konsultasi ke dokter kandungan, namun nyatanya Tia harus menerima kenyataan dirinya tak bisa hamil secara alami. Memang punya infertilitas gitu, jadi emang waktu sebelum nikah sama suami juga udah tahu kalau memang
kemungkinan untuk hamilnya lebih susah. Terus ternyata pas kita coba alami, jadi begitu ketemu suami Monica itu udah kita langsung ke dokter obgyn. Terus habis itu pas nikah juga udah langsung ke dokter obgyn, udah ada beberapa obat yang harus aku minum rutin. Terus untuk program alami, tapi ternyata memang ya Allah belum kasih gitu loh jalan alami. Akhirnya dokter nyaranin gitu ya, jalan yang paling mungkin, yang paling possible itu ya bayi tabung. Tia dan Irfan Ratinggang, sang suami pun tak mau menyerah. Pasangan ini akhirnya memilih menjalani program bayi tabung. Dan Tia pun bersyukur program bayi tabung yang dijalani berhasil. Dan pada 2016 Tia melahirkan anak pertama. Dan selang beberapa tahun, Tia kembali menjalani program bayi tabung untuk bisa mendapatkan anak kedua. Lantas benarkah Tia sempat mengalami keguguran? Benarkah demi program bayi tabung, Tia rela mengeluarkan uang ratusan juta rupiah? Mengapa Tia memilih melakukan bayi tabung di Indonesia dibandingkan ke luar negeri? 3 kali. Jadi yang pertama aku udah berhasil alhamdulillahnya. Gitu. Terus yang kedua waktu itu gagal. Yang ketiga aku berhasil lagi. Aku udah browsing sih, ada di luar negeri juga kan katanya bagus juga gitu. Tapi ternyata di Indonesia juga udah sangat bagus gitu. Jadi kayaknya kenapa mesti jauh-jauh, karena di sini kan dekat sama keluarga, banyak yang ngurusin. Kalau dulu pas zaman dulu nggak terlalu besar ya. Kalau zaman yang Kanaka tuh nggak nyampe 100 juta. Sama halnya dengan Tia, Saskia Sungkar serta Gilang Dirga dan Adisti Versa istrinya juga harus berjuang untuk bisa mendapatkan buah hati. Ya, dua pasangan ini tetap berikhtiar demi bisa mendapatkan anak. Kia dan Irwansyah serta Gilang dan Adisti memilih menjalani program bayi tabung. Dan setelah menanti selama 10 tahun, Kia dan Irwansyah tak mampu meluapkan kebahagiaannya saat mengetahui program bayi tabung yang dijalaninya berhasil. Sebaliknya, Gilang dan Adisti harus menelan kecewa lantaran bayi tabungnya gagal. Lantas, apa penyebab bayi tabung yang dijalani Gilang dan Adisti gagal? Perjuangannya sih wah panjang ya. Aku kan dari awal nikah juga waktu itu udah mulai program tapi belum IVF. Dan ya aku melihat lebih mungkin yang ikhtiarnya tuh lebih dari aku tuh pas lagi ngantri nunggu masuk ke ruang dokter. Dan di situ aku belajar gitu. Intinya jangan pernah ngerasa oh ya ini kita berhasil tuh karena usaha kita gitu loh. Kita berhasil bukan karena usaha kita tapi karena memang ya Allah telah menakdirkan seperti ini gitu. Tapi kan tetap kita harus ikhtiar kan. Jadi mungkin buat semua teman-teman yang sedang berjuang, jangan pernah berhenti berharap karena nggak ada yang nggak mungkin. Proses bayi tabung cuman nggak jadi, akhirnya pada waktu itu kita udah pasrah aja lah, bismillah aja. Karena sebenarnya juga sebetulnya kita nggak ada, dalam badan kita berdua tuh nggak ada apa-apa, nggak ada, bukan yang harus banget bayi tabung, nggak juga, cuman kita ikhtiarnya cobain semua hal gitu. Saat itu gua agak lupa detailnya, cuman ya memang pada waktu itu sih usianya 11 minggu, jadi memang nggak berkembang gitu loh. Dan nggak berkembangnya tuh pas kita datang tuh dokter bilang kayaknya udah nggak berkembang dari minggu lalu. Keberhasilan bayi tabung itu sangat bergantung dari usia kapan mulainya, justru begitu ya. Jadi semakin tua memulai program bayi tabungnya, justru peluang keberhasilannya semakin turun. Justru peluang hamil paling tinggi untuk bayi tabung itu kalau usianya masih muda di bawah 30 tahun. Jadi seiring dengan bertambahnya usia, semakin advance usianya, biasanya peluangnya juga makin turun. Kalau usianya udah di atas 40 tahun, biasanya peluangnya udah kecil. Kita bilangnya udah di bawah 45%, bahkan risiko gugurnya juga meningkat begitu. Tapi kalau memulai di bawah 30 tahun, bisa masih bagus, dimana peluang hamilnya bisa sampai 70%, dan resiko gugur juga lebih minimal begitu. Ya, Kia dan Irwansyah bersyukur lantaran ketika dirinya berada di tahap ikhlas dan tak lagi memikirkan untuk mendapatkan anak, justru Sang Pencipta mendengarkan doa mereka. Begitupun juga dengan Gilang dan Adisti yang sempat putus asa. Namun pada akhirnya setelah menanti 6 tahun, dirinya bisa memiliki buah hati. 10 tahun. Tahun ke-10 benar-benar di situ ya kayak nggak percaya, sampai hamil tuh juga kayak ini tuh beneran gak sih, sampai lahiran pun kayak ini
ini kira-kira ini tuh real gak sih sampai kayak gitu karena sebenarnya kita juga udah di tahap yang ikhlas kalau memang Allah takdirnya kita belum bisa dikasih keturunan ya sudah gitu kita Ya alhamdulillah, maksudnya kita dipercaya, dititipin anak oleh Allah, jadi ya kita insya Allah akan jaga dengan baik. Ya gue juga sama Adis kan ngerasa bahagia lah pastilah, karena memang nunggunya kan 6 tahun kan lumayan gitu. Alhamdulillah. Sama halnya dengan Kia dan Gilang Dirga, pasangan Rifki Balwel dan Bibi Alrain juga terpaksa menjalani program bayi tabung. Pasalnya, Bibi rupanya menderita kista ovarium yang membuat dirinya sulit hamil, hingga demi bisa mendapatkan anak harus menjalani program bayi tabung. Dan program bayi tabung pertama yang dijalani Rifki dan Bibi membuahkan hasil. Pasangan ini pun akhirnya dikaruniai anak pertama mereka. Harus pakai proses bayi tabung. Mau punya anak lagi harus punya bayi tabung karena Bibi udah disteril kan, udah diangkat, saluran tubannya udah diangkat. Iya betul, karena kan kemarin sempat dari yang program anak pertama pas dicek memang ada kista ovarium, jadi namanya hydroselfing ya sayang. Kista hormonal namanya. Kista hormonal, jadi si saluran kiri kanannya itu udah diangkat, jadi harus bayi tabung. Kemarin program yang pertama anak pertama berhasil, alhamdulillah. Nah sekarang ulang lagi nih mau program anak kedua gitu. Jadi memang harus pakai bayi tabung. Perjuangannya apa ya? Ya perjuangan nunggu, perjuangannya deg-degannya lebih ke mental gimana sih Mbak? Takut gagal pastinya, takut ngecewain suami pasti banget gitu karena kan butuh waktu, pengorbanan waktu segala macem. Berhasil mendapatkan anak pertama, Bibi dan Rifki pun kini juga kembali menjalani program bayi tabung untuk bisa mendapatkan anak kedua. Keduanya kini tengah menjalani tahap untuk melakukan embrio transfer sebelum hamil. Dan di program bayi tabung kali ini, pasangan ini menjalani lebih santai lantaran sudah paham semua prosesnya. Lantas benarkah Rifki dan Bibi menginginkan anak perempuan? Lantas kendala apa saja yang dialami Bibi dan Rifki selama menjalani program bayi tabung? Kendala sih insya Allah nggak ada ya sampai sekarang. Cuman memang kita lagi nentuin tanggal aja buat masukin embrio. Udah tinggal embrio transfer aja sebenarnya. Udah tinggal tahap terakhir gitu sebelum hamil. Kalau misalnya berhasil ya, kalau habis embrio transfer berhasil kan hamil gitu. Udah sampai tahap itu sih, kalau dibilang kendala sih nggak ada, cuman malah lebih santai ya, ngejalaninnya lebih santai karena udah paham kan cara-caranya, trik-triknya gitu. Jadi yang kedua lebih enjoy ya, lebih enjoy lah, jalannya lebih santai. Kalau anak kedua tuh boleh milih gitu. Ini kita udah dicek 2 embrio, ada yang cowok ada yang cewek, jadi tinggal kita pilih yang dimasukin yang mana, atau satu atau dua-duanya gitu yang ditransfer gitu, embrio transfer. Ada tes lagi ya, ada tes. Iya kan udah kan. Sekalian udah tes selesai. kromosom gitu, namanya tes PGT-A. Nah jadi plusnya adalah kita tahu gender si embrio ini. Jadi kalau mau dimasukin kita pilihnya cewek, jadi karena ada tes ini jadi udah pasti anaknya perempuan gitu jadinya nanti gitu. Udah keluar hasilnya, ada yang cowok ada yang cewek gitu. Sebenarnya boleh masukin 1, boleh masukin 2, cuman dokternya sih lebih prefer 1. Cuman makanya nanti dilihat gimana apa kata dokter aja sih, kita nurut aja. Ya. Kalau kita sih taunya kalau di negara sendiri kan nggak akan ribet ya, ibaratnya kita bolak-balik gitu. Dan banyak sih memang di luar negeri kayak di Penang di mana gitu segala macam yang paling dekat ya. Cuman lebih percaya sama di negara sendiri, jadi kalau ada apa-apa jadi dekat gitu, diatasinnya sama dokter di Jakarta juga iya gitu.